semuanya. Let's go. Gimana nih? Kalau kita membahas sebuah peristiwa sejarah, tentunya kita harus mulai dari awal nih, biar kita tahu kenapa sebuah peristiwa itu terjadi. Nah, kita harus tahu dulu latar belakangnya gimana. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu? Nah, Islam mungkin. Oh, tentang agresi militer ya? Iya, latar belakangnya gitu. Aku sih taunya sedikit aja ya. Iya. Jadi peristiwa itu tuh lanjutan dari agresi militer 2 yang bertujuan untuk mempertahankan nama Republik Indonesia gitu. Iya. Mungkin teman-teman di sini bertanya-tanya ya, kenapa serangan umum 1 Maret ini bertujuan untuk mempertahankan nama Indonesia? Karena sebelumnya itu pada tanggal 28 Januari 1949, Belanda tuh masih nggak mau mengakui bahwasannya Indonesia ini masih ada. Belanda bilang Indonesia tuh udah nggak ada. Nah, jadi kayak dari rakyat Indonesianya sendiri itu tuh berusaha buat melakukan sebuah penyerangan terhadap Belanda, buat ibaratnya tuh nunjukin bahwa ini loh, kita tuh masih ada, kita tuh masih berdiri sebagai sebuah negara, bukan hanya pengacau saja seperti yang dibilang sama Belanda. Maka dari itu Sultan Sri Hamengkubuwono IX, beliau tuh menulis surat gitu kepada kayak jenderal lokal gitu yang ada di daerah situ untuk berencana melakukan sebuah serangan. Nah, serangannya itu namanya serangan umum 1 Maret. Nah, rencananya bakal diadakan di Yogyakarta. Benar. Gitu ya. Terus ya, ibu kota Republik Indonesia itu ada di mana ya? Iya, saat itu masih bertempat di Yogyakarta sebelum sekarang dipindah di Jakarta, Kayak Jakarta gitu ya. Baru guys. Selanjutnya Selain itu kan tadi alasan dari serangan ini dilakukan di Yogyakarta, tapi waktu itu aku pernah baca artikel ya bahwa alasannya itu bukan cuma itu gitu. Jadi ada beberapa alasan lagi, katanya di Yogyakarta tuh masih ada wartawan asing gitu. Jadi di Hotel Merdeka Yogyakarta gitu. Terus juga di situ ada anggota-anggota delegasi Yunsi gitu ya. Terus ada pengamat militer dari PBB. Kan di Yogyakarta tuh wilayahnya di bawah wilayah divisi 3 kan. Jadi nggak perlu persetujuan dulu dari Panglima gitu. Keren sih. Terus kayak dari si agresi dari serangan umum 1 Maret ini tuh kira-kira tuh menghasilkan dampak apa sih ke Indonesia? Kayak mungkin ada peninggalan atau jejak-jejak sejarahnya gitu? Ada deh, waktu itu aku pernah baca nih. Ada tuh peninggalannya tuh monumen gitu. Jadi di sana tuh ada monumen yang dimana aku gambarin sedikit ya. Jadi deskripsi aja ini. Jadi pokoknya ada sebuah tembok kayak apa ya? Jadi tembok warna putih. Nah, di belakangnya ada tulisan Monumen Serangan Umum 1 Maret 1949. Nah, terdapat ada 5 tokoh di depannya. Jadi ada tiga di tengah itu merupakan tokoh atau tentara-tentara yang memegang senapan gitu ya. Senapan ini tuh untuk mempertahankan kemerdekaan gitu, yang waktu itu tuh dijajah sama Belanda gitu. Terus di samping kiri dan juga kanannya itu ada rakyat sipil yang dimana mereka juga membantu dalam proses perjuangan para tentara ini gitu. Keren banget gak sih? Wow. Terus gimana dari sebuah kejadian tuh pasti kan ada tokoh-tokoh dan tokoh gitu ya. Iya, kita juga harus mengenal dulu tokoh-tokohnya itu siapa aja sih. Oke, bisa ada yang bisa? Dan mungkin Boleh. Mungkin Oke, yang pertama ada seorang Sri Sultan Hamengkubuwono IX. itu tadi yang udah surat gitu loh ya, udah disebut sama surat. Yes. Oke. Gitu. Selanjutnya ada siapa lagi nih? Yang kedua ada Letkol Soeharto. Yang Vietnam. Beliau Oh, gitu ya. iya. Beliau itu yang memimpin si serangan 1 Maret. Iya. Terus? Oke, yang ketiga ada Panglima Sudirman. Oh iya, Panglima Sudirman ini adalah salah satu panglima yang juga menyetujui untuk penyerangan ini dilakukan. Betul sekali. Terus siapa lagi? Yang keempat ada Bambang Sugeng. Iya. Bambang Sugeng itu adalah seseorang yang beliau tuh sangat berjasa, bahwa beliau tuh
dari serangan ini mungkin pasti ada korban-korban gitu ya. Ya, betul. Ya kan ini dari negara Indonesia dan Sama dari pihak Belanda Belanda ya. juga. Belanda pastinya kan aku waktu itu tuh pernah lihat ya Mhm. bahwa katanya kekuatan dari masing-masing negara itu beda-beda. Jadi kalau misalkan dari Indonesia gitu ya, Indonesia tuh 10.000 nyampe 20.000 itu gitu kekuatannya. Terus keren kalau buat Belanda itu cuma 2.000 nyampe 3.000 gitu. Ya. Berarti masih banyak kita ya. Iya, Iya. jadi memang terbukti ya dari hasil serangan umum 1 Maret ini, Indonesia tuh mendapat sebuah kemenangan, guys. Jadi dari kemenangan ini akhirnya Indonesia diakui bahwa memang Indonesia ini masih ada, sekaligus menampik dari statement-statement yang diberikan oleh Belanda bahwa Indonesia sudah tak ada, itu tuh ditepis sama kita lewat kemenangan ini, dan akhirnya alhamdulillah segala puji bagi Allah ya, kita masih merdeka dan bisa menikmati pelajaran ya seperti sekarang kita bisa bahas belajar tentang banyak hal. Oke, mungkin gitu aja ya bincang-bincang Oh, singkat iya. kita hari ini. Ini sangat walaupun Ini- bincang-bincang sedikit tapi ini sangat padat Iya, ya. iya, sangat. Betul, ini udah jam berapa nih? Waduh. Jam udah sore Ya, ini udah petang ya jam Kayaknya sekian aja deh ya vlog dari Sekian kita. ya. Kita baru maghrib gitu. Kita Gitu ya. keburu maghrib. Sekian aja dari kita. Jangan lupa ditonton videonya sampai akhir. Bye. Pada tanggal 1 Maret 1949 dini hari, sekitar pukul 6 waktu setempat, sebuah sirene berbunyi sebagai tanda berakhirnya jam malam. Serangan umum dilancarkan dari berbagai penjuru. Letkol Soeharto langsung memegang komando menyerang ke pusat kota. Serangan umum ini ternyata sukses. Selama 6 jam, dari pukul 6 hingga pukul 12 siang, Yogyakarta dapat diduduki oleh TNI. Serangan ini sangat berarti bagi bangsa Indonesia, sebab dapat membuktikan bahwa Indonesia ini masih ada, tidak seperti propaganda yang diberikan oleh Belanda. Selain itu, serangan ini juga dapat mengobarkan semangat rakyat kembali menunjukkan kepada dunia bahwa negara Indonesia masih memiliki kekuatan.